حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai di malam hari ini. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa belajar sambil di depan ada minuman, ada cemilan, dan kita ngerasakan enak. Ini satu nikmat yang luar biasa. Jangankan cemilan, sebagian dari kaum muslimin ada yang mereka makan pun dipilih-pilih ya. Dan kita masih bebas. Ini satu hal yang sangat luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita. Lebih dari itu, tentunya nikmat iman dan Islam masih melekat pada kita. Ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak wafatkan kita di atas itu. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita memegang teguh tauhid sampai wafat nanti ya. Sampai di mana nanti para malaikat atau malaikat akan turun ketika kita dalam kondisi sakaratul maut ya. Dan dia kemudian memberikan busyra, memberikan kabar gembira ya kepada kita, di mana malaikat akan mengatakan enggak usah sedih dengan yang ditinggal, enggak usah takut dengan apa yang nanti akan dihadapi ya. Karena yang ditinggal ya sudah tinggal ya. Enggak usah sedih, yang dihadapi sudah aman ya, karena amal saleh yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam ini kita akan membahas satu hal yang semoga ini bisa kembali membangkitkan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Karena kalau ibadah wajib tentu pecutnya sudah khusus ya. Ibadah wajib ya, pendorongnya khusus. Sudah ada hal yang mendorong. Apa itu? Ya dosa. Jadi kalau enggak melakukan ibadah wajib ya dosa. Ketika kita tinggalkan sholat 5 waktu ya konsekuensinya dosa. Kita enggak bayar zakat padahal kita sudah waktunya, sudah masuk nisab, sudah masuk haul, ya dosa. Tapi kadang yang sunnah nih yang perlu pendorong lain, karena kalau dikaitkan kepada dosa atau tidak ya enggak dosa, sehingga perlu dorongan yang lain. Nah, semoga malam ini kita bisa membahas hal yang bisa mendorong kita untuk lebih semangat dalam menjalankan ibadah, terutama yang sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furayh, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah ya, beberapa hal, thamarat, fawaid ya, faidah-faidah buah ya, dari menjalankan ibadah sunnah. Beberapa hal yang beliau sampaikan tentang itu ya. Yang pertama, beliau sampaikan bahwa ibadah sunnah itu akan membuat seseorang wusul ila darajatil mahabbah ya, sampai kepada derajat kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Di mana ibadah sunnah artinya apa? Ibadah sunnah yang selalu dilakukan oleh seorang hamba
Ini akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Ibadah nafilah, ibadah sunnah yang istiqomah kita lakukan, ini akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Itu yang pertama. Ibnu Qayyim mengatakan, wala yuhibbukallahu illa idza taba'ta habibahu zahiran wa batinan. Ya. Dan tidaklah Allah mencintaimu melainkan ketika engkau mengikuti kekasihnya zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Ya. Jadi memang kaitannya kalau mau dicintai oleh Allah ya ikuti Nabi. Ya. Kalau kita mau dicintai oleh Sang Khaliq ya ikuti Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kepada umatmu, kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dalam rangka cinta kepada Allah, dan itu juga akan mendatangkan cintanya Allah kepada kita, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalilnya nanti kita sebutkan ya, berbarengan dengan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, ibadah sunnah yang sering istiqomah dilakukan oleh seorang hamba akan mendatangkan ma'iyatullah. Apa itu yang dimaksud ma'iyatullah? Kebersamaan dengan Allah. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Orang yang istiqomah dalam ibadah sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan membersamainya. Bagaimana bentuk membersamainya nanti akan kita jelaskan, ya. Kemudian yang ketiga, ijabatud du'a. Ya. Yang ketiga, ibadah sunnah itu akan membuat seseorang dalam doanya mustajab. Wah, luar biasa. Siapa sih diantara kita yang gak mau doanya diijabah oleh Allah? Semua kita, tidak yang soleh, tidak yang toleh, ya. Yang taat, yang tidak taat, ya. Kalau dia doa, pengennya mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua keinginan manusia. Semua keinginan manusia pengennya kalau doa dikabulkan. Namun ternyata ada doa yang kuat, ya. Ada doa juga yang ternyata kurang kuat, ya. Nah, di antara faktor kuatnya doa seseorang, diijabahnya doa seseorang adalah keistiqomahan dalam ibadah sunnah. Tayyib, kita sekarang bicara tentang dalilnya, ya. Tadi kita belum menyebutkan tentang dalilnya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ketiga samarat faidah dari melakukan ibadah sunnah yang tadi kita sebutkan, terdapat dalam satu hadis qudsi, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang dengannya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan perang, salah satunya adalah kepada orang yang memusuhi walinya. Selainnya ada juga Allah kumandangkan perang dengan siapa? Akilur riba, pemakan riba, ya kan?
Allah Subhanahu wa taala juga kumandangkan perang untuk mereka. Ya, mau apa kalau kita perangnya sama Allah ya. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang dengannya. Ya. Masalahnya siapa yang menjadi wali Allah? Ya. Siapa yang menjadi wali Allah itu? Yang kalau kita musuhi dia, Allah perangi kita. Ya. Wali Allah itu siapa? Apakah dia yang bisa terbang? Ataukah dia yang bisa jalan di atas air? Ataukah yang bisa ngeluarin keris-keris gitu dari tubuh orang? Atau yang gimana wali Allah itu? Maka ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang walinya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka? Dalam lanjutan ayat Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka setiap yang beriman, setiap yang bertakwa itulah wali Allah. Oleh karena demikian kita nggak boleh sembarangan musuhin orang nih. Kenapa? Boleh jadi saudara kita nih, tetangga kita, ya bukan boleh jadi. Ya nasibuhu kadzalik, kita memang melihat dia rajin sholat, 5 waktunya terjaga, bahkan mungkin sunnahnya nggak luput, ya dia orang saleh, orang beriman. Ya kita lihat dalam penglihatan kita seperti itu. Ya dalam pandangan Allah ya itu bukan urusan kita. Ketika kita melihat seperti itu, jangan sampai kita musuhi dia. Ternyata dia adalah orang yang beriman. Dan ketika kita musuhi dia, ya konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala kumandangkan perang dengan kita. Man adali waliyan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadis tersebut Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu." Dan tidaklah ya, hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang wajib. Ya, tadi sudah kita bahas kalau pendorong ibadah wajib itu jelas ya, selain dari keutamaan-keutamaan ya ada faktor dosa kalau kita tinggalkan. Ini yang kita takutkan kan. Ya, kalau tinggalkan itu dosa, wah ini dorongan tersendiri. Tapi kalau ibadah sunnah nggak dilakukan, nggak dosa, ini nggak ada dorongan dari faktor situ. Ya. Maka jelas yang wajib itu lebih utama dalam tingkatan pertama dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nawafil. Nawafil itu nafilah, jamak nafilah. Artinya sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbah. Ini yang jadi saksi bahasan kita. Sampai aku cinta kepadanya. Maka ibadah sunnah itu mendatangkan cinta Allah kepada pelakunya. Hatta uhibbah. Dan konsekuensi dari kecintaan Allah ya pernah kita sampaikan kalau tidak salah. Itu luar biasa. Ya. Kalau makhluk saja cinta kepada sesama, ya, maka tentunya ada hal-hal yang mendorong untuk melakukan banyak kebaikan kepada yang dicintainya. Itu makhluk saja demikian. Maka apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang sudah cinta kepada kita, kepada hambanya. Maka dalam lanjutan hadis Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pandangan, aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Jadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan jadi tangan yang dia gunakan untuk menyentuh. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan jadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Ya. Dan ini semua kata para ulama
maksudnya bukan wihdatul wujud, maksudnya bukan manunggaling kaula Gusti, bukan artinya Allah melebur kepada hamba, bukan. Namun sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Hamid Al-Furaih di sini, ya, bahwasanya hal itu artinya adalah fala yasduru min jawarihihi illa ma yurdi rabbahu, ya. Maka semua gerak-gerik orang tersebut, orang yang istiqomah dalam sunnah, itu tidak keluar kecuali dari gerak-gerik yang diridhai oleh Allah. Jadi gerak-geriknya semuanya gerak-gerik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika lihatnya yang diridhai. Dia ketika dengar, maka jauh dari yang diharamkan. Ketika dia menggunakan tangannya, maka tangannya bukan untuk jail, ya. Kakinya ketika dilangkahkan, maka dia langkahnya bukan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ini yang dimaksud dengan faidah yang kedua dari ibadah sunnah nailu ma'iyatullah, yaitu mendapatkan kebersamaan dengan Allah. Bermakna orang tersebut gerak-geriknya senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tadi kita sebutkan bahwasannya ibadah sunnah itu akan menjadikan doanya mustajab. Dalam lanjutan hadis Allah berfirman, ya, wa in sa'alani la u'tiyannah, ya, kalau dia minta kepadaku pasti aku akan kasih, ya. Kemudian tidak hanya sampai di situ, wala in ista'adzani la u'idannah, kalau dia minta perlindungan kepadaku juga pasti aku akan lindungi, ya. Luar biasa. Ini orang saleh itu luar biasa sekali, ya. Doanya mustajab. Ya, makanya ya gimana minta doa sama orang soleh, boleh enggak? Ya boleh. Ya, dia doanya kita berharap doa dia adalah doa yang mustajab. Kecuali kalau orang solehnya sudah mati, ya. Dia aja butuh doa dari kita yang masih hidup. Masa kita minta sama dia? Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu mati, maka amalnya terputus semuanya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang berdoa untuk dia, ya. Itu amal saleh dia, bukan amal saleh ketika anak Adam itu mati dia doain orang lain, doain yang masih hidup, bukan, kebalik. Dia dapat amal soleh, anaknya yang doain dia, ya. Gak bisa kemudian kita minta sama yang sudah meninggal. Tapi kalau kita melihat ada seseorang yang dia soleh, taat kepada Allah, ya kita minta doa kepada dia, nggak apa-apa. Kita minta doa kepada dia karena memang dia masih mampu untuk berdoa kepada Allah, ya. Namun jangan lupa kita minta doa ke dia, kitanya nggak mau doa, ya. Padahal doa itu mukhul ibadah, ya. Itu intisari ibadah itu ada pada doa. Maka jangan sampai kita minta doa ke orang yang kita anggap soleh, tapi kitanya nggak ngelakuin ibadah itu, ya. Taib. Ini 3 fawaid atau thamarat dari ibadah sunnah yang dilakukan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah sunnah, ya, akan menjadi jabrun naqsi, ya, akan menjadi penutup kekurangan, penambal kekurangan dari ibadah wajib, ya. Al-hasilu fil faraid, ya, yang dihasilkan dari ibadah wajib, ya. Dalam ibadah wajib ini kadang kita, ya, luput dari kesempurnaan. Tidak jarang seperti itu, ya. Mungkin sholat 5 waktunya kurang khusyuknya, kurang ikhlasnya. Mungkin puasanya masih banyak yang membuat nilai puasa kita jelek, ya.
ada bolong di sana sini. Yang ini perlu ada penambal ya. Ban saja kalau bolong ya harus ditambal, nggak bisa jalan gitu aja. Maka untuk ibadah wajib bisa kita sempurnakan, bisa kita tambal kekurangan yang ada di sana sini itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu, kata Rasulullah. Sesungguhnya amalan yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya bagus, maka tanda kedepannya urusannya enteng. Ya. Kenapa? Inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Itu harusnya salat itu demikian. Ya. Harusnya salat itu punya fungsi mencegah kemungkaran dan kekejian yang dilakukan si pelaku salatnya. Tapi kalau STMJ, salat terus maksiat jalan, berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam sholatnya. Mestinya itu Allah yang katakan sholat itu mencegah kemungkaran, mencegah kekejian. Lah kok dia sholat tapi kelakuannya keji, dia sholat tapi kemungkarannya di mana-mana dia lakukan. Berarti ada hal yang keliru dalam sholatnya, ada hal yang perlu diperbaiki dalam sholatnya. Ada hal yang perlu diperbaiki dalam sholatnya. Ya mungkin sholatnya masih banyak, ya bukan hanya dalam niat, tetapi gerakan-gerakan sholatnya masih kurang sempurna. Mungkin boleh jadi rukuknya asal ruku, sujudnya asal sujud, ya rukun sujud nggak dipenuhi, ya asalkan yang penting sudah sholat sudah, cuman menggugurkan kewajiban. Mungkin boleh jadi seperti itu, sehingga perlu ada evaluasi dalam sholat. Ketika maksiat terus jalan sementara sholat juga kita lakukan, ya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya rusak maka ini tanda kerugian untuk urusan berikutnya, ya. Kemudian kata Rasulullah, fa in intaqasa min fardhatihi syai'un. Kalau ada kekurangan dari kewajibannya, ya, dari sholat wajibnya, qala Rabbu, Allah akan mengatakan, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammilu biha man taqasa min faridatihi. Coba lihat kepada amalan sunnah hambaku ini sehingga dia bisa menyempurnakan kewajiban yang bolongnya. Dan Rasulullah katakan, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Semua amalannya itu berjalan seperti itu. Artinya semua kewajiban itu bisa disempurnakan yang sunnahnya dengan yang sunnahnya. Puasa Ramadannya masih banyak kekurangannya, maka akan dilihat puasa sunnahnya ada enggak, bisa menyempurnakan puasa wajibnya. Semua, mungkin hajinya akan dilihat dengan umrohnya, ya, dan yang lainnya. Mungkin apalagi zakatnya mungkin akan dilihat dengan sedekahnya. Thumma yakunu ala dzalika fi sa'iri amalihi, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi yang keempat dari ibadah sunnah, ya. Akan menambal kekurangan dari ibadah wajib, ya. Kemudian yang kelima, ya. Ibadah sunnah, kata Syekh Abdullah bin Hamid Al-Furai, akan menyebabkan hayatul qalbi, hidupnya hati. Kenapa? Karena ketaatan itu menghidupkan hati. Fal abdu idza kana muhafizan ala sunnati, kata beliau, kana lima huwa ahammu minha ahfad. Kalau seseorang itu menjaga ibadah sunnah, otomatis ibadah wajib itu lebih diperhatikan. Itu normalnya orang seperti itu. Yang wajib, yang sunnah saja dilakukan, apalagi yang wajib. Nah, tapi kalau ada yang kebalik, ya,
Yang sunnahnya wah getol sekali, wajibnya lupa. Nah, ini kebalik. Ini gimana seseorang mendapatkan hidupnya hati padahal dia melakukan maksiat besar, apa? Meninggalkan kewajiban. Dan setiap dosa itu akan membuat satu titik hitam dalam hati, nuqtatus sauda, satu titik hitam dalam hati. Dan ketika dosa itu terus dilakukan, maka titik hitam itu terus akan ada pada hati seseorang sehingga lama kelamaan akan menutupi hati. Tapi kalau dia istighfar, kalau dia beristighfar, mohon ampun dari dosa yang dia lakukan, maka akan titik hitam itu akan perlahan dihilangkan. Terus istighfarnya sering, mohon ampun. Namanya manusia lumrah melakukan dosa. Ya, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu yang bertaubat. Jadi bukan berarti kemudian manusia yang sempurna adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Enggak ada manusia tidak melakukan dosa. Justru yang terbaik adalah yang melakukan dosa, namun dia kembali bertaubat. Kembali bertaubat. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa man tahawana bis sunani uqiba bihirmanil faraidi. Ini juga wanti-wanti dari beliau nih, dari Syekh Abdullah bin Hamid Al-Furai. Barang siapa yang meremehkan ibadah sunnah, uqiba bihirmanil faraid, dia akan diiqab, akan dihukum dengan terhalangnya dari melakukan kewajiban. Ya, ini sering terjadi. Awalnya dia tinggalkan yang sunnah, lambat laun yang wajib pun dia rasakan biasa, ditinggal. Ini lambat laun seperti itu. Ya. Ini sangat sekali dikhawatirkan ketika sampai kepada tahapan ibadah wajib tertinggal. Ya. Kenapa? Karena sudah ngerasa biasa. Ya, ada satu sunnah, ini sunnah. Orang biasa melakukannya, tapi dia, ya, memang sunnah, dia nggak dosa melakukannya, tapi dia sangat sekali terbiasa meninggalkan ibadah sunnah. Ini akan dikhawatirkan dia dihukum dengan tidak melakukan sebuah kewajiban atas dia. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang kita sebutkan di malam ini terkait dengan ibadah atau faidah dari ibadah sunnah adalah al-bu'du wal ismatu minal wuqu'i fil bid'ah. Ya, ya, akan terhindar, ya, dari keterjerumusan dalam perbuatan yang baru dalam urusan agama. Perbuatan yang baru dalam urusan agama, karena dia yang dia lakukan ya ibadah sunnah, jadi isinya berarti waktunya itu mesti akan ibadah sunnah saja. Karena ada satu kaidah dalam bahasa Arab itu, ya, dikatakan man lam yashtaghil bit ta'ah syaghalathu ma'siyah. Barang siapa yang tidak tersibukkan dengan ketaatan, mesti dia akan tersibukkan dengan kemaksiatan. Karena nggak mungkin orang tuh ngelamun aja dalam sehari-harinya, nggak mungkin, mesti ada sesuatu yang dia lakukan. Ya, ketika dia tidak melakukan ketaatan, maka akan besar kemungkinan waktu itu diisi dengan kemaksiatan. Karena manusia mesti gerak. Apakah dengan pikirannya? Paling tidak dia diem pun mesti ada pikirannya. Pikiran kosong aja, mungkin ada pikiran kosong, tapi itu mesti hanya beberapa saat saja. Dan mesti orang sekitarnya akan negur, ngelamun aja setiap hari, ya, ngapain kek gitu kan. Mesti, karena itu di luar normalnya manusia. Ya. Maka ketika seseorang disibukkan dengan ibadah yang sunnah, maka ibadah yang tidak sunnah, ya, mesti akan jauh dari situ. Ibadah yang tidak ada tuntunannya mesti juga tidak akan mengisi waktunya, mesti, ya, karena waktunya sudah terisi dengan yang ibadah sunnah. Ya, sekali lagi, ya,
ini adalah ibadah yang amalan yang dimaksud adalah amalan berupa ibadah ya, bukan amalan dunia yang kita maksud dengan ibadah dengan bid'ah di sini ya. Bid'ah bukan bid'ah dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia itu Rasulullah sudah membuka selebar-lebarnya. Jadi kalau dia berpikir no sekarang mau ke haji ente mau bid'ahin pakai pesawat nih haji, nggak ada haji ente sekarang. Kenapa? Bid'ah lo pesawat, nggak ada di zaman Nabi. Nabi Rasulullah SAW itu sudah membuka selebar-lebarnya kalau urusan duniawi. Pernah suatu saat Nabi SAW melihat ada sahabat yang sedang mengawinkan kurma. Jadi kurma itu biar dia berbuah dengan baik itu punya karakter kayak salak, harus dikawinkan. Nabi SAW pernah suatu saat lihat sahabat sedang mengawinkan kurma. Pas lewat Nabi tanya, lagi ngapain? Bahasa kitanya gitu. Lagi ngawinkan kurma. Ya, Nabi nyeletuk. Kurma kok dikawinkan, kayak orang aja. Bahasa kitanya, kayak orang aja. Dari situ para sahabat akhirnya berpikir ya sudah kita nggak usah kawinkan kurma. Ya, kata Nabi ngapain kurma kok dikawinkan? Kayak orang aja. Maka nggak dikawinkan. Begitu waktu panen datang ternyata panennya gagal. Usut punya usut, para sahabat mengamalkan celetukan Nabi di mana kurma kok dikawinkan. Akhirnya nggak dikawinkan. Kata Nabi SAW menanggapi sikap sahabat tersebut, beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih faham tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia silakan berkreasi. Untuk hal yang bisa menjadi sarana ibadah silakan berkreasi. Tapi kalau soal ibadahnya itu hak prerogatif syariat, bukan kemudian kita membuat-buat. Tapi kalau sarananya, wah itu sangat sekali mendalla ala khairin falahu bihi hasanah. Sama saja seperti itu. Ketika seseorang membuat satu sarana kebaikan, maka dia bisa mendapatkan kebaikan dari hal yang dilakukan dari itu. Contoh, maksudnya orang bisa adzan dengan mikrofon, suaranya lebih kencang dibandingkan tanpa mikrofon. Ketika tanpa mikrofon orang sholat jamaah itu banyak yang telat. Kenapa? Nggak kedengaran. Tapi begitu pakai mikrofon, orang banyak yang sholat jamaah kedengeran. Oh di sana ada masjid, apalagi musafir. Oh di sana ada masjid, datang ke sana. Ya, maka orang yang punya mikrofon ini dengan wasilah untuk ketaatan itu bisa dapat pahala dari orang yang setiap sholat jamaah di situ. Luar biasa. Ini kalau soal sarana, ya man sanna sunnatan, ya berlaku. Ya. Taib. Ini soal yang ke-6 terkait dengan faidah dari menjalankan ibadah sunnah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit ya kita cerita tentang bagaimana sahabat Nabi dalam menjalankan ibadah sunnah, ya. Ini contoh bagaimana sahabat Nabi dalam menjalankan ibadah sunnah. Jadi mereka itu tidak mengenal oh ini sunnah, oh ini wajib, oh ini sunnah ini boleh ditinggalkan ya. Tapi kalau mereka mana ada perintah mereka lakukan tanpa harus berpikir, tanpa harus bertanya, Rasulullah ini wajib atau sunnah. Kita lihat bagaimana Ummu Habibah, ya, Ummu Habibah istri Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat dalam sehari semalam 10 rakaat, ya. Dalam sehari semalam 10 rakaat, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangun untuknya di surga rumah, ya. Maka kata Ummu Habibah,
Ini menunjukkan bagaimana bahwa Ummu Habibah itu enggak nanya Rasulullah ini salat wajib atau enggak nih? Ini wajib atau sunnah ini? Enggak. Tapi kata Ummu Habibah, ma taraktuhu mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Aku tidak pernah meninggalkan 10 rakaat tersebut sejak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummu Habibah luar biasa dalam menjalankan ibadah sunnah, enggak tanya dulu ini wajib atau sunnah, ya. Sahabiyah. Kemudian ada yang lain, Ali bin Abi Thalib. Kita lihat dalam menjalankan ibadah sunnah juga Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu saat istrinya Ali itu nama putri Nabi. Ali itu berarti statusnya siapa? Menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri Nabi yang dinikahi oleh beliau adalah Fatimah waktu itu. Dan kebetulan ternyata kehidupannya Ali bin Abi Thalib itu secara ekonomi ya tidak bagus, sehingga putri Nabi itu ya, harus kerja ngadon, sehingga tangannya kasar ya. Jadi kalau perempuan ibu-ibu tangan kasar ya nggak apa-apa lah. Ini putri Nabi nih, Fatimah, tangan kasar ya. Beliau pernah suatu saat ya pergi ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, niatnya mau ketemu bapaknya, mau curhat ke bapak ya. Karena pada saat itu selesai dari peperangan, saya lupa peperangan apa, ada kabar Nabi SAW itu memiliki banyak tawanan perang ya. Ini mau dimanfaatkan oleh Fatimah, pengen pembantu ya dari tawanan perang itu. Hadis ini dari sahabi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau yang cerita. Ya, kata Aisyah, "Anna Fatimah ishtakat ma talqa minar roha fi yadiha." Fatimah itu ngeluh. Ya, bukan ngeluh ya, pengen maksudnya cari solusi ya, cari solusi. Ke rumahnya, ke bapaknya, karena beliau itu tangannya sakit karena sering numbuk minar roha, sering numbuk tepung ya. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabyun, pembantu ya. Beliau datang kepada Nabi berharap dikasih pembantu ya. Fantalaqat falam tajidhu ya. Beliau pergi ke sana, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Yang ada Aisyah radhiyallahu anha, ibu Fatimah ya. Bukan ibu Fatimah asli. Ibu Fatimah yang asli siapa? Khadijah ya, yang punya Aisyah tidak punya putri, tidak punya putra. Maka ceritanya ke Aisyah karena nggak dapat Nabi, tapi Aisyah menyampaikan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan tadi putrimu datang ke sini, tujuannya demikian dan demikian ya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun berangkat ke rumahnya Ali, sampingan rumahnya, nggak jauh ya, nggak jauh. Kemudian datang ke rumahnya, ternyata kata Ali bin Abi Thalib, ya, akhadna, ya, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, wa qad akhadna madaji'ana, sementara kami sudah mulai tidur, sudah berbaring ya. Fadhahabna naqum, kemudian kami bangun, namun Nabi mengatakan ala makanikuma, kata Nabi udah di tempat aja, nggak usah bangun, di situ aja ya. Luar biasa ini. Kemudian beliau mengatakan, Ali mengatakan faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Kemudian Rasulullah SAW duduk di antara kami sampai aku merasakan dinginnya Nabi itu di hati kami, di dada kami. Jadi Rasulullah duduk di antara putri dan menantunya ya. Luar biasa lah, mertua duduk di tengah-tengah putri dan menantunya ya. Ini menunjukkan kedekatan ya. Ada nggak di tempat kita yang seperti itu ya?
Duduk ya, sini duduk ya. Duduk di ini menantunya, ini putrinya, terus ngomong ya, luar biasa sekali. Kemudian Rasulullah bersabda, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma. Mau enggak aku kasih tahu sesuatu yang lebih baik dari yang kalian minta? Karena Nabi nak tahu Fatimah itu datang ke Nabi mau minta pembantu. Kata Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadtuma madaji'akuma an tukabbirallaha 34 wa tusabbihahu 33 wa tahmadahu 33. Yang lebih baik dari seorang pembantu adalah hendaknya sebelum kau tidur, sebelum kau berbaring, hendaknya engkau bertakbir 33 kali, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali. Ya. Fahuwa khairun lakuma min khadimin. Itu zikir yang tadi disebutkan itu lebih baik bagi kalian berdua dari seorang itu. Wah, luar biasa. Kemudian yang jadi saksi bahasan kita adalah ungkapan Ali. Beliau mengatakan, ma taraktuhu mundu sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan amalan itu sejak dengar dari Nabi. Bahkan ada yang mengatakan kepada Ali, qila lahu wala lailatas siffin. Apakah engkau juga tidak tinggalkan di malam perang Siffin? Padahal perang Siffin itu Ali jadi panglimanya, panglima perang. Ya, panglima perang sibuk ngatur strategi, ya, memperhitungkan musuh, sibuk. Tapi di malam perang tersebut Ali juga mengatakan wala lailatas Siffin. Bahkan di malam perang Siffin pun saya nggak pernah tinggalkan itu, nggak ditinggalkan amalan itu. Ya. Ali nggak berpikir ini sunnah. Saya sekarang sibuk harus memikirkan, memperhitungkan musuh, harus ya mengatur strategi, harus ngatur ya tentara. Enggak. Ali tetap mengamalkan itu, luar biasa. Ya. Ini bagaimana para sahabat dalam menjalankan ibadah sunnah, mereka begitu sekali gencar, begitu sekali giat ya. Mereka tidak berpikir lagi apakah itu kalau ditinggalkan tidak dosa ya. Namun mereka sudah berpikirnya pokoknya itu kebaikan, itu kebaikan, itu pahala, itu pahala. Itu diperintahkan Nabi ya. Itu yang difikirkan oleh para sahabat ya. Belum lagi ada cerita dari yang lainnya ya, ada juga dari Imam Ahmad. Namun nampaknya kita akan cukupkan sampai di sini ya. Sampai jam 20.30 ya jadwalnya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan pertemuan ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.